Nah, di sini kita masuk di Canva ya. Kalian ketikkan aja canva.com ya. Atau Canva ini aja juga bisa ya. Karena saya sudah mengunjungi Canva, jadi otomatis langsung terarahkan ke canva.com ya. Nah, di sini kalian diminta daftar atau masuk. Bagi kalian yang belum punya akun, kalian bisa daftar ya. Dan bagi kalian yang sudah memiliki akun, kalian bisa masuk. Saya akan melanjutkannya dengan Google ya. Kalian bisa masuk melalui Facebook, email, dan lain-lain. Saya menggunakan Google. Oke, kita tunggu ya. Nah, kita akan diarahkan ke beranda Canva-nya ya. Nah, kita langsung aja klik presentasi ya, karena akan membuat cover untuk menyiapkan presentasi. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa template ya. Template di mana kalian bisa menggunakannya secara gratis. Nah, di sini ada banyak sekali template ya. Kalian bisa memilihnya ya. Nah, di sini untuk di sini kalian bisa memilih jenisnya nih. Apakah template yang kalian buat akan lebih ke sejarah nih atau lebih ke pendidikan? Kalian bisa klik di bagian sini nih. Kalian bisa pilih template-nya. Nah, kalau saya akan bertema pendidikan ya. Kita lihat nih template apa saja yang ada. Banyak sekali ya yang menarik template-templatenya. Nah, misalnya saya pilih salah satu ya. Misalnya saya klik yang ini. Oh iya nih, kalian juga bisa lihat nih bahwa template kalian memiliki nih ini 1 dari 15 slide berarti ya artinya. Nah, kalian bisa langsung ya, misalnya saya memilih yang ini. Nah, kalian akan diarahkan langsung ke beberapa slide tersebut. Nah, kalian bisa satu persatu ataupun langsung menerapkan semuanya ya. Nanti di sininya ada 1, 2, sampai 17 ya. Kalau diterapkan semua 17 halaman. Nah, kalau saya pilih salah satu aja ya, dipilih. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Nah, kita coba edit di sini ya. Kalian bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya saja saya akan mengeditnya ya. Ini menjadi Nah, judulnya juga saya ubah menjadi aplikasi, karena saya akan membahas aplikasi akuntansi dengan MYOB. Seperti ini. Ininya kita ganti ya, pakai nama sendiri. Nah, oke, saya sudah menggantinya nih. Ini kalian bisa edit nih ininya, sisi-sisinya. Kalian mau hapus, hapus di sini ya. Nah, saya mau hapus aja ini. Kalian bisa klik delete ya di keyboard kalian, atau kalian bisa langsung seperti ini saja, hapus seperti ini. Nah, kita hapus semuanya karena saya ingin mengeditnya ya. Saya hanya mengambil teksnya saja. Oke, kalian bisa mengeditnya nih di elemen, misalnya kalian bisa menambahkan elemen. Misalnya saya akan mencari data ya. Kita langsung enter. Dan di sini diarahkan ke beberapa gambar ya. Gambarnya sangat menarik, tapi saya pilih di grafis. Nah, grafis ini seperti ini ya gambarnya. Nih, saya contohkan pilih ini misalnya. Saya tarik di sini, saya edit ya. Saya coba edit. Nah, misalnya saja seperti ini. Lalu saya
pilih yang ini nih. Misalnya. Kalian juga bisa memiringkannya. Nah, seperti ini. Nah, mengecilkannya seperti ini kalian juga bisa ya. Nah, kalau ini berarti memangkasnya nih. Saya tidak akan memangkasnya, kita batalkan saja. Nah, kita susun ya. Kita susun, kita lihat. Nah, ini juga menarik nih. Nah, kalian bisa membalikan ini nih, di balik ini. Membalikan gambarnya. Nah, jadi seperti ini nih. Kalian bisa pasang di sini. Seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya kita tambahkan apa ya? Sedikit dokumen ya, mungkin sedikit dokumen atau buku ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, kalian bisa langsung mencarinya lagi nih, apa yang kalian butuhkan. Misalnya saya gunakan jaringan ya, jaringan komputer ya, karena saya akan membahas mengenai MYOB, maka saya akan mencari contohnya jaringan ya. Kalian bisa memilihnya, geser, terus ya. Dia akan mengedit template-nya terlebih dahulu. Oke, tampaknya misalnya yang ini nih. Ini bisa di sini nih. Nah, kalian bisa posisinya dirubah nih menjadi di belakang orang ini nih. Kalian bisa mundurin. Nah, bisa seperti itu. Nah, kalian juga bisa seperti itu. Nah, atau kalian juga ingin nih menambahkan bentuk lainnya. Misalnya abstrak ya. Saya suka mencari bentuk abstrak ya. Saya pilih grafis. Nah, saya pilih ini. Misalnya ya, saya pilih ini. Saya ingin menyalinnya nih. Boleh kalian menyalinnya seperti ini juga. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalian bisa merubah warnanya nih. Kalian klik ini, lalu kalian rubah warnanya sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Misalnya kurang cocok dengan warna ini nih. Kalian bisa merubahnya di sini. Misalnya seperti ini ya warnanya. Nah, seperti ini. Ini misalnya ya, template-nya seperti ini. Lalu kita bisa klik tambahkan untuk menambahkan template baru, ataupun kita bisa di template yang tadi nih. Misalnya saja saya pilih yang ini nih. Tambahkan sebagai halaman baru ya, agar di kedua ininya. Atau kalian mau rubah posisinya boleh, kalian tinggal tarik saja. Nah, posisinya kan jadi rubah. Namun, kalian juga bisa mengembalikannya lagi. Nah, jadi kedua. Nah, saya akan menghapus dulu yang ini ya. Nah, kalau ada bentukan seperti ini berarti tidak gratis ya. Nah, kita contohkan saja yang ini ya. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa mengeditnya misalnya data. Di data tadi. Atau kalian bisa mencari di sini misalnya laporan. Kalian sesuaikan saja dengan template yang kalian butuhkan ya. Kalian bisa mengkopinya dengan Ctrl+C dengan fungsi keyboard ya.
Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan teks ya. Ini tambahkan teks judul, misalnya terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, kalian juga bisa menambahkan animasi nih di dalam slide kalian. Misalnya kalian ingin animasi seperti ini. Nah, saya terapkan semuanya ya. Ini ada macam-macam animasi, namun saya menerapkan semuanya seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihatnya di sini nih. Apakah benar-benar diterapkan? Kalian lihat. Lalu tampilkan ya. Nah, sebagai contoh bagaimana jika presentasi kalian dibuat dengan video ya. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, oke. Ini sudah ya, kalian bisa langsung download nih di bagian sini. Kalian bisa langsung unduh, tetapi jika langsung unduh, maka akan berbentuk PDF nih. Kita coba dalam bentuk PDF. Kita coba dalam bentuk PDF ya. Kita coba buka nih. Nah, ini gambaran jika kalian mengunduhnya menggunakan PDF. Namun, Canva juga menyediakan download file dengan jenis PowerPoint ya. Kalian bisa langsung nih kebagikan, lalu kalian geser ke bawah, pilih lainnya nih. Pilih lainnya. Nah, kalian pilih yang PowerPoint, yang ini nih. Kalian mengunduh semuanya ya, atau kalian bisa memilih halaman yang kalian ingin unduh. Kalau kalian ingin mengunduh semuanya, kalian langsung saja unduh. Nah, ini akan otomatis berbentuk PowerPoint. Nah, kita save terlebih dahulu. Dan kita lihat hasilnya dalam bentuk PowerPoint. Kita tunggu ya. Nah, ini dia bentuknya kalau dalam PowerPoint ya. Nah, kalian bisa klik editing. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Namun kalau kita ke PowerPoint, animasi tadi tidak ikut terbawa ya dalam pendownloadan tadi. Jadi kalian harus menambahkan animasi lagi di design ya, di transition ya atau animation ya untuk katanya. Seperti itulah cara menyiapkan presentasi dan membuat cover untuk presentasi ya menggunakan Canva. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu menyiapkan presentasi menggunakan Zoom atau aplikasi lainnya ya. Oke, kita next. Nah, kalian bisa menyiapkan presentasi melalui Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama saya Gina Gania. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi akuntansi dengan MYOB, di mana dalam presentasi kali ini saya memuat 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi, yang kedua yaitu apa itu MYOB, dan yang ketiga yaitu mengenai keunggulan daripada MYOB itu sendiri. Dan yang keempat adalah fungsi dari MYOB dalam keuangan. Nah, kita lanjut. Pengertian akuntansi. Nah, akuntansi ini bisa diartikan sebagai sebuah proses mencatat,
mengelola, meringkas, dan melaporkan mengenai semua peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan keuangan, sehingga menghasilkan sebuah informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Nah, akuntansi ini juga mempunyai sebuah tujuan, yaitu menyediakan informasi yang tadi dalam pengertiannya disebutkan untuk pihak internal ataupun pihak eksternal. Nah, bentuk informasi itu bisa berupa posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya. Kita lanjut ke pengertian MYOB atau Mind Your Own Business. Dapat diartikan sebagai program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mencatat segala bentuk transaksi keuangan dengan lengkap, cepat, dan akurat. Nah, Mind Your Own Business ini, atau lebih dikenal dengan MYOB, adalah salah satu software komputer jenis akuntansi yang bisa digunakan untuk mengelola dan juga mengolah data akuntansi. Jadi dapat dikatakan bahwa MYOB merupakan salah satu aplikasi pembukuan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha, baik itu usaha berskala besar ataupun usaha berskala kecil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada keunggulan MYOB. Nah, saya membaginya dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu cepat. Cepat di sini diartikan sebagai ketika kita mencatat akuntansi ini secara manual, maka MYOB lebih unggul dari waktunya dan lebih cepat, lebih otomatis terbuat laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu akurat. Nah, keakuratan MYOB sendiri lebih unggul daripada pencatatan manual, karena di dalam pencatatan manual sendiri sering terjadi kesalahan, baik itu dalam perhitungan ataupun hal lainnya. Yang ketiga adalah mudah digunakan, di mana software MYOB ini mudah digunakan oleh berbagai pihak, baik itu pemula ataupun pembisnis. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi MYOB itu sendiri. Nah, MYOB sendiri memiliki beberapa fungsi ya, namun saya meringkasnya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alat bantu akuntansi, di mana memang MYOB itu digunakan untuk membantu pencatatan akuntansi atau keuangan di suatu perusahaan. Nah, yang kedua, memanajemen proyek, di mana memanajemen proyek ini dapat dicontohkan. Contohnya, memanajemen proyek dalam kategori hutang atau piutang suatu proyek di dalam perusahaan itu sendiri. Atau bisa jadi untuk mengontrol persediaan barang nih yang ada di proyek perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu membuat laporan keuangan. Nah, sudah pasti ya, di fungsi ketiga ini, MYOB memang diuntukkan untuk membuat laporan keuangan ataupun yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan. Nah, pembuatan laporan keuangan ini lebih praktis dan lebih otomatis daripada pencatatan manual ya, lebih cepat, lebih praktis, dan lebih akurat. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam pengucapan atau presentasi saya kurang berkenan di dalam hati Anda. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.